Oke, welcome back guys. Jadi hari ini kita bakal mereview salah satu Gundam dari lini HG Universal Century, yaitu Moon Gundam ya. Nah, jadi untuk sinopsis dari Moon Gundam ini silahkan teman-teman cari di internet ya, dan saya rekomendasikan itu cari atau bacanya di gundam.fandom.com. Oke, nah jadi ini dia Moon Gundam guys. Jadi kita bakal mulai dari boxnya dulu nih. Oke, jadi ini adalah tampak depan dari box Moon Gundam ya. Ini tampak sampingnya, ini tampak bawahnya, dan ini tampak atasnya guys. Ya, jadi seperti itu untuk box art dari Moon Gundam ini. Jadi kita langsung aja ke unitnya guys. Check it out. Oke guys, nih jadi ini adalah tampang dari Moon Gundam itu sendiri ya, tanpa semua aksesoris kita pasangkan. Bisa teman-teman lihat detailnya ya. Oke, by the way ini adalah high grade ya. Jadi ini cuman HG ya. Tapi kalau teman-teman lihat lagi, ini detailnya mantap ya. Untuk ukuran atau untuk level HG atau high grade 1/144 ini termasuk ganteng untuk detailnya. Oke. Nah, dan kalau teman-teman lihat itu kayak basah-basah, kayak kinclong-kinclong kayak gitu, itu karena saya pakaikan minyak ya. Nah, minyak goreng nih yang saya pakai. Nah, jadi tujuannya itu untuk saya lumas sih ya, untuk jadi pelumas untuk di beberapa sendi ya, seperti sendi di lengan, tangan, dan sebagainya ya. Karena ini sekali lagi udah lama nggak saya pose-posein, jadi saya takut seret, artikulasinya takut lengket, dan kalau kita paksa bakal patah. Oke, jadi harus dilumasin ya. Jadi harus ada treatment juga nih untuk koleksi mainan kita guys. Jadi seperti itu guys. Oke, jadi maaf kalau suara kodok atau kataknya gede ya, karena di sini lagi musim hujan nih guys. Jadi mohon dimaklumin. Nah, jadi bisa dilihat ya, ini mantap nih. Oke, langsung aja kita lihat semua aksesoris yang didapat dari Moon Gundam ini. Yang pertama kita bakal dapat satu beam rifle ya. Nah, di sini beam rifle-nya sudah saya pasangkan dengan satu tangan model trigger ya. Kita bakal dapat beberapa pasang action hand ya. Nah, jadi ini salah satunya. Oke, ini adalah beam rifle-nya guys. Lalu kita bakal dapat ini, beam tomahawk ya. Nah, by the way beam tomahawk-nya ini modelnya seperti apa sih? Jadi untuk pemakaiannya sendiri itu seperti beam saber ya. Nah, jadi kita tinggal pasangnya seperti ini guys. Nah, seperti ini ya. Jadilah dia beam saber, tapi namanya ini adalah beam tomahawk ya. Oke guys, nah ini untuk beam tomahawknya bisa kita store di backpacknya ya. Nah, jadi ini backpacknya itu bisa kita masukkan ini beam tomahawknya. Jadi seperti ini ya memasukkannya. Nah, jadi seperti ini jadinya kalau kita memasukkan atau storing beam tomahawknya. Dan ini beberapa pasang tangan yang kita bakal dapat ya. Jadi kita bakal dapat tangan ngepal ya, ada dua ya, dan satu tangan trigger hand tadi yang seperti ini, dua tangan yang terbuka seperti ini. Jadi totalnya kita bakal dapat 5 tangan. Lalu kita bakal dapat konektor untuk stand base ya. By the way kita bakal dapat konektornya 2 ya, dan satu sudah saya pasangkan di Gundamnya sendiri ya, di bawah sini. Nah, ini dia konektor untuk ke stand base. Dan ini adalah konektor untuk kita bisa pasangkan di backpacknya kalau nggak salah. Nah, lalu kita bakal dapat ini nih. Ini namanya sebutannya Psycho Plates. Nah, jadi ini ikoniknya dari Moon Gundam ini adalah Psycho Plates yang ada di belakang atau kita pasangkan nanti di backpacknya. Nah, dan juga ini Psycho Plates-nya bisa kita lepas jadi beberapa bagian. Kita lepas jadi 4 bagian nih. Nah, jadi seperti ini ya 4 bagiannya. Oke, bisa teman-teman lihat. Nah, dan ini adalah konektor untuk memasang ke bagian-bagian yang lain ya. Nah, bicara tentang konektor untuk Psycho Plates, kita bakal dapat 2 ekstra ya untuk jaga-jaga. Jadi dikasih Bandai 2 ekstra konektor seperti ini guys. Nah, lalu kita bakal dapat ini. Ini adalah konektor untuk Psycho Plates ya. Kalau kita mau masangkannya di tangan ya. Jadi tinggal colok seperti ini, dan nanti kita pasangkan di tangan ya, seperti itu guys. Nah, lalu kita bakal dapat ini nih. Ini sesuatu yang kecil, ini adalah boomerang. Jadi dia ini boomerang. Nah, jadi seperti ini ya. Dan ini kita untuk storingnya ya, kita bisa storingnya di belakang lengan. Nah, ini tempat storingnya. Jadi kita tinggal pasang seperti ini guys. Nah,
boomerang ini itu ada namanya ya, butterfly edge. Ini bisa kita pakaikan dengan clear part ya, atau clear effect. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi kita bakal dapat 2 boomerangnya, dan tentu dapat 2 pasang juga efeknya ya. Nah, jadi ada 4 efeknya. Nah, dan yang terakhir kita bakal dikasih ini, stand bass ya, mantap, stand bass. Dan ini head adjusternya, jadi kita bisa mengatur tinggi dari stand bassnya itu seperti apa. Nah, seperti ini guys. Nggak cuman itu, kita bakal diberi 1 full. Nggak tahu ya ini apakah bisa di assemble atau kayak gimana ya untuk stand bass yang ini di dalam sini, karena di buku manualnya sendiri tidak ada caranya ya. Jadi mungkin bakal saya cari tahu seperti apa sih untuk merakit stand bass sisa ini di runnernya itu seperti apa. Oke guys, jadi ini adalah semua yang bakal kita dapat dari High Grade Moon Gundam ya. Nah, jadi ini semua aksesorisnya dan unitnya, stand bass-nya ya. Dan kita bakal dapat ini guys. Ini adalah kepala ya, versi transparannya ya. Jadi ini versi transparannya, karena untuk Moon Gundam sendiri itu bakal dikasih 2 ya, bagian kepala di dalam ya. Ini adalah matanya nih kalau teman-teman bisa lihat. Dan ini yang saya pasangkan itu versi yang doff-nya ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat reflektif hijau itu adalah plastik yang berwarna, dan ini adalah plastik yang transparan. Nah, jadi untuk Moon Gundam sendiri itu dia minim stiker ya. Bahkan bisa dibilang ya sangat minim ya stikernya. Ada minusnya ya untuk color accuracy-nya. Oke, untuk color accuracy-nya tadi, color accurate-nya itu ada minus ya untuk Moon Gundam ini. Nah, jadi coba teman-teman pay attention di bagian ini, kepala yang garis-garis itu ya. Nah, itu sebenarnya bukan warna putih doang ya, tapi dia itu berwarna ini guys, berwarna hijau ya. Jadi sangat berbeda dengan model kitnya dan actual kitnya. Nah, lalu apalagi yang bisa teman-teman spot ya di sini? Nah, yaitu di kakinya ini. Kakinya itu sebenarnya warna merah ya. Kalau teman-teman bisa lihat itu ada kayak sedikit merah-merah muda, itu pernah saya warnain ya. Tapi karena pakai pewarna apa sih ya, saya lupa, spidol mungkin. Jadi nggak kuat ya. Nah, jadi ini ya minusnya di situ. Oke, jadi kita langsung ke artikulasi ya. Kita bakal mulai dari kepala ya. Apakah kepalanya bisa 360 derajat? Ya, tentu bisa ya. Ini sangat bisa 360 derajat. Lalu untuk movementnya, untuk dari kepala itu bisa seperti ini. Bisa side to side juga. Bagus ya, ke bawah, ke atas ya. Nah, lalu untuk shoulder pad nih, di shoulder pad nih kita lihat dulu shoulder padnya modelnya seperti apa. Nah, lalu di sini tidak ada artikulasi ya untuk shoulder padnya, tapi di sini ada artikulasi ya untuk di armor shoulder padnya. Nah, ini bisa kita naik turun kan guys, seperti itu. Angkatan dari shoulder padnya itu seperti apa? Untuk angkatan lengannya lebih tepatnya itu bisa seperti ini. Oke, mantap ya. Untuk Moon Gundam ini, untuk angkatan lengannya sangat lebar ya menurut saya. Nah, dan ini untuk angkatan lengannya juga langsung aja ya. Dan bisa teman-teman lihat mekanismenya seperti ini ya. Nah, ini adalah minyak goreng ya untuk jadi pelumas nih. Oke, maaf banget ya kalau nggak enak dilihat guys. Tekukan di tangan itu seperti ini maksimumnya ya, maksimum tekukan lengannya. Nah, lalu untuk putar-putar tentu bisa ya, jadi nggak usah ditanya. Nah, lalu untuk tangannya itu bisa diputar dan bisa diganti ya, standar. Untuk badannya tuh bisa teman-teman lihat modelnya seperti ini ya, keren sih menurut saya. Nah, lalu seperti ini untuk pergerakan atau movementnya, side to side, ke depan dan ke belakang. Nah, bisa seperti ini. Nah, dan mekanismenya ini mantap nih menurut saya, bisa seperti ini sampai bisa seperti ini ya. Oke, nah seperti ini juga bisa. Oke, standar side skirtnya ya. Nah, untuk front skirtnya ini sudah saya pisah ya, sudah saya pisah, jadi bisa movable lah untuk keduanya seperti itu guys. Oke, jadi untuk di skirt belakangnya ini bisa kita giniin juga ya, naik turunkan bisa, tapi ini maksimumnya seperti ini. Nah, lalu kita lihat untuk di kakinya nih, untuk di kakinya bisa tendangannya seperti ini ya. Kalau kita buka dan tidak menyentuh skirt depannya ya, ini tendangan maksimumnya nih. Mantap nih guys, tendangan maksimumnya seperti ini ya. Nah, dan untuk bendingnya itu seperti ini.
band di kakinya. Oke, ini maksimum sudah. Dan kalau kita ini angkat skirt belakangnya, ini maksimumnya bisa seperti ini ya. Itu tendangan ke belakangnya. Mantap sih menurut saya artikulasinya. Oke, di kakinya ini tentu bisa teman-teman lihat untuk detailnya mantap ya. Dan karena saya tambah panel line ya, sudah saya panel lining di sini, jadi detail-detailnya itu mantap untuk Moon Gundam saya ini ya. Lumayan sih menurut saya. Nah, jadi di sini tidak ada artikulasi sama sekali ya, teman-teman, tidak ada movable part sama sekali. Tapi kalau kita ke sini, ini ada movable part ya, ini bisa digerakkan, di sini tidak bisa. Dan kalau kita ke belakang, nah thruster di belakang ini kakinya bisa kita buka ya, dua-duanya ya by the way. Nah, seperti ini guys, naik turun kan seperti itu. Shoes-nya atau kakinya, ankle-nya ini bisa seperti ini ya. Nah, lalu untuk ke depannya gini ya, ke depannya tentu ini diangkat dulu ya seperti ini, lalu ke belakangnya seperti ini. Lalu yang terakhir nih, jadi backpacknya ini ada artikulasi juga ya untuk di tangkai sini. Ini adalah konektor untuk ke psycho plates-nya nanti. Dan ini ada pergerakan, ada movable part-nya juga ya, bisa seperti ini ya. Lalu ini ada tangkainya lagi yang bisa kita keluarkan ya. Nah, seperti ini guys. Jadi banyak ya movable part untuk Moon Gundam ini. Oke, kita langsung aja pasangin semua aksesoris yang ada di Moon Gundam ini ke unitnya. Let's go. Nah, oke guys, jadi untuk shieldnya ini psychoplate-nya yang menjadi shield, colokin ke lubang yang ini ya. Oke, jadi seperti ini guys ya. Nah, jadi teman-teman bisa nambahin segede apa shieldnya nanti ya dengan psychoplate-nya ini. Jadi seperti ini aja contohnya ya. Kita bakal lanjut pasangin aksesoris yang lain. Oke guys, jadi ini adalah Moon Gundam dengan semua aksesorisnya terpasang ya. Nah, mantap nih. Jadi ini gagah banget nih menurut saya guys. Jadi wajib punya ya teman-teman yang doyan Gunpla atau Gundam. Nah, ini sangat rekomendasi ya dari saya untuk Moon Gundam ini. Jadi oke, segini aja untuk review kita hari ini tentang Moon Gundam. Jadi untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya guys ya. Dan terus dukung channel ini ya agar bisa berkembang ya. Nah, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share, dan juga komen tentunya ya guys ya. Jadi see you guys on my next video. Thank you so much. Bye.